Akhir pekan, aku membawa putriku yang berulang tahun ke mall untuk memilih baju. Baru saja mencoba satu potong, tapi tiba-tiba dihentikan oleh pelayan toko. Katanya hanya untuk dilihat, tidak untuk dijual. Kemudian, aku menunjuk baju lain, memintanya mengambil ukuran untuk putriku. Tapi pelayan itu bukan hanya menolak, dia juga mengatakan jika tidak beli, harus membayar biaya layanan selangit. Bahkan mengejekku sebagai orang udik miskin yang mencoba baju, hanya untuk difoto dan diposting di media sosial. Mendengar itu, aku malas berdebat. Aku langsung berbalik hendak pergi bersama putriku. Namun, pelayan itu malah memanggil satpam untuk menahan kami. Bersikeras menagih biaya layanan. Detik berikutnya, aku tertawa dingin sambil menelepon penanggung jawab mall. "Dik, hari ini juga suruh toko di gedung 1 nomor 250 pindah. Aku tidak mau menyewakan tempat ini lagi." Saat itu, aku menutup telepon dan berbalik menatap pelayan pria yang sangat angkuh itu. Dia jelas tidak menganggap serius teleponku, malah melipat tangan dan tertawa sinis. "Akting, terus saja akting." Dia berkata dengan nada menyindir. Zaman sekarang ini, demi tidak membayar, orang benar-benar bisa berakting apa saja. Masih mau menyuruh mal mengusir kami. Kau tahu siapa bos kami? Kau tahu berapa sewa tahunan toko kami? Dan omset kami? Dua satpam di belakangnya juga menunjukkan ekspresi mengejek. Mengira aku hanya menggertak, ingin lari dari tagihan 20 yuan itu. Di sekitar, sudah ada beberapa pelanggan yang tertarik dengan keributan ini. Mereka menjulurkan leher untuk melihat ke arah sini. Tangan kecil putriku, Yiriyui, mencengkeram erat ujung bajuku. Wajah mungilnya menunjukkan sedikit kesedihan. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Aku sengaja membawanya untuk membeli gaun putri kesukaannya. Tidak disangka akan mengalami hal yang menyebalkan ini. Aku menepuk punggungnya untuk menenangkannya. Saat mengangkat kepala, aku melihat di belakang pelayan itu ada sebuah foto bersama yang tergantung di dinding. Di foto itu, seorang pria berdandan necis dan berminyak, dengan mesra menggandeng lengan seorang wanita. Wanita ini aku kenal. Dia adalah mantan istriku, Gu Qinghan. Dan pria itu, tepatnya adalah pemilik toko ini, Zhu Jianren. Seorang pria yang hanya karena Gu Qinghan baru bisa mendapatkan toko di mall yang sangat mahal ini. Pria, kehangatan terakhir di hatiku pun mendingin. Ternyata semua orang yang ku kenal. Aku ulangi sekali lagi. Menyingkir. Pelayan itu terkejut oleh tatapanku. Tapi kemudian, dia menjadi marah. Kenapa harus menyingkir? Bayar dulu baru, boleh pergi. Dia menunjuk hidungku dan tiba-tiba meninggikan suaranya. Jangan pikir kau bisa menakutiku dengan gertakanmu. Hari ini, 20 yuan itu harus kau bayar. Mau tidak mau harus bayar. Kalau tidak, aku akan lapor polisi kau melakukan penipuan konsumen dan mengganggu operasional normal kami. Begitu dia selesai bicara, seorang pria berjas Armani dengan sepatu kulit mengkilap berjalan tergesa-gesa keluar dari toko. Ada apa ribut-ribut? Tidak tahu aku sedang melayani pelanggan VIP di dalam. Orang itu adalah Zhu Jianren. Begitu dia melihatku, Rao tidak sabar, di wajahnya langsung berubah menjadi terkejut. Wah, kukira siapa? Bukankah ini mantan suami Direktur Gu? Aku. Dia sengaja memanjangkan nadanya, sambil menunjuk dengan tangannya secara berlebihan dan tertawa. Seharusnya sekarang dipanggil Tuan Lin. Kenapa? Setelah meninggalkan Gu Qinghan, bahkan biaya layanan 20 yuan saja tidak sanggup bayar. Suaranya tajam dan menusuk, tanpa malu-malu memperlihatkan kesulitanku. Di hadapan semua orang, suara bisik-bisik di sekitar langsung menjadi lebih keras. Ternyata mantan suami Direktur Gu. Pantas saja, sudah lama dengar dia diusir oleh keluarga Gu, tanpa membawa apa-apa. Tidak kusangka sesengsara ini masih membawa beban pula. Kasihan sekali. Para penonton itu, tatapan mereka langsung berubah dari penasaran menjadi kasihan dan jijik. Putriku ketakutan dengan situasi ini. Wajah mungilnya memucat. Matanya juga memerah. Hatiku terasa sakit. Aku memeluknya erat-erat. Pelayan itu melihat pemandangan ini. Ekspresi kemenangannya semakin jelas. Segera mendekat untuk mengadu. Kakak sepupu. Dialah yang mencoba gaun andalan kita.
Sekarang mau lari tanpa membayar. Su Jianren mengangguk puas. Lalu berjalan ke hadapanku. Merendahkan suaranya dan berkata, Lin Yumu, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Kau sekarang bukan lagi suami Gu Qinghan. Tidak ada lagi yang akan membelamu. Kalau kau pintar, bayar saja uangnya. Lalu pergi dari sini bersama bebanmu itu. Kalau tidak, hari ini aku akan membuatmu bahkan tidak bisa keluar dari gerbang mal ini. Aku menatap wajahnya dan tiba-tiba tersenyum. Oh ya, aku ingin lihat bagaimana caramu membuatku tidak bisa keluar dari sini hari ini. Ketenangan dan penghinaanku benar-benar membuat Su Jianren marah. Bagus, bagus sekali. Wajahnya memerah karena marah. Dia berkata dengan gigi terkatut. Kau pikir aku bercanda denganmu? Dia tiba-tiba mundur selangkah dan berteriak pada kedua satpam itu. Jaga mereka baik-baik. Hari ini, siapapun tidak boleh pergi sebelum membayar. Kedua satpam itu mendapat perintah dari bos. Segera maju selangkah, menghalangi jalan kami dari kiri dan kanan. Sikap mereka lebih arogan dari sebelumnya. Para penonton melihat situasi semakin memanas. Bukannya bubar, malah semakin mengerumun. Banyak yang bahkan mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Memaksa orang membeli. Kasihan sekali pria itu. Dia membawa anak kecil pula. Pelankan suaramu. Tidak dengar ya? Itu mantan suami Direktur Gu. Pemilik toko ini sepertinya punya hubungan dekat dengan Direktur Gu. Sebaiknya kita jangan ikut campur. Di tengah bisik-bisik itu, ada rasa kasihan. Tapi lebih banyak rasa takut dan ketidakpedulian. Putriku sangat ketakutan. Tubuh mungilnya sedikit gemetar di pelukanku. Air matanya jatuh seperti manik-manik putus tali. Ayah, aku takut. Yue jangan takut. Ayah di sini. Aku menenangkan putriku dengan suara lembut. Kemarahan yang terpendam di dadaku bergejolak. Hebat. Awalnya, aku tidak ingin membuat keributan di depan putriku. Tapi mereka sudah melewati batasku. Su Jianren melihat keadaanku yang terpojok. Tersenyum penuh kemenangan. Semuanya, maaf membuat kalian melihat lelucon hari ini. Pria ini mengandalkan statusnya sebagai mantan suami Direktur Gu. Berpikir bisa makan gratis di mana-mana. Toko kami ini usaha kecil. Jadi tidak ada pilihan lain. Karena dia tidak mau membayar. Maka kami hanya bisa mengikuti aturan. Meminta bagian keamanan mal untuk menanganinya. Setelah selesai bicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon bagian keamanan mal. Dengan kata-kata berlebihan, dia menggambarkanku sebagai orang gila yang mencoba mencuri. Dia yakin selama dia menyebut nama Gu Qinghan, pihak mal pasti akan memihaknya. Aku menatap dingin pertunjukannya yang memutarbalikkan fakta. Lalu mengeluarkan ponselku sendiri. Menemukan sebuah nomor yang sudah lama tersimpan di kontakku. Mengedit 2 pesan singkat dan mengirimkannya. Aku beri kau 5 menit. Bawa tim hukum dan keamanan ke Huanyu Center Gedung 1. Unit 250. Beritahu semua properti di bawah grup untuk memblacklist Su Jianren selamanya. Setelah mengirim pesan, aku memasukkan ponsel kembali ke saku dan menunggu dengan tenang. Su Jianren semakin sombong setelah menelpon. Dia berjalan ke hadapanku dengan angkuh memamerkan. Lin Yumu, aku sarankan kau berlutut dan memohon padaku sekarang. Masih ada waktu. Nanti, kalau orang dari bagian keamanan datang, masalahnya tidak akan selesai hanya dengan 20 nol yuan. Nanti, kalau reputasimu sebagai pencuri tersebar, lihat bagaimana kau akan hidup di masa depan. Pelayan itu juga ikut memanas-manasi. Benar, tidak lihat siapa dirinya sekarang. Berani-beraninya membuat onar di toko kami. Benar-benar tidak tahu diri. Tepat pada saat itu, ponsel Su Jianren berdering. Dia melihat nama penelpon. Senyum di wajahnya langsung berubah menjadi manis. Dia sengaja mengaktifkan mode pengeras suara. Seolah takut orang lain tidak bisa mendengar. Halo, Qinghan. Suara itu terdengar menjilat dan mesra. Di seberang telepon, terdengar suara Gu Qinghan yang sedikit tidak sabar. Su Jianren, apalagi yang kau lakukan? Pihak mal menelponku, bilang kau membuat keributan. Su Jianren langsung mengadu dengan sedih. Qinghan, kau harus membelaku. Ini mantan suamimu, Lin Yumu. Dia datang ke tokoku membuat onar.
Mencoba baju tidak mau bayar. Bahkan mau memukul orang. Aku juga tidak punya pilihan lain. Lin Yumu. Suara Gu Qinghan terdengar sedikit terkejut, lalu menjadi dingin. Di mana dia? Tepat di depan tokoku. Cepatlah datang. Dia hampir menghancurkan tokoku. Zhu Jianren berkata sambil melebih-lebihkan. Aku tahu. Aku segera ke sana. Gu Qinghan berkata, lalu menutup telepon. Zhu Jianren semakin menegakkan badannya. Tatapannya penuh dengan sikap seorang pemenang. Dengar tidak? Direktur Gu akan segera tiba. Kata-kata Zhu Jianren seperti pil penenang. Membuat para penonton yang tadinya masih ragu-ragu benar-benar mantap untuk menonton pertunjukan ini. Gu Qinghan adalah tokoh berpengaruh di dunia bisnis kota ini. Dan aku, Lin Yumu, hanyalah salah satu dari banyak berita gosipnya. Mantan suami yang pergi dengan suram. Di mata semua orang, kedatangan Gu Qinghan hanya akan mengakhiri lelucon ini dengan akhir yang lebih memalukan bagiku. Ejekan di wajah pelayan dan kedua satpam itu semakin jelas. Aku tidak mempedulikan mereka. Hanya berjongkok. Dan dengan lembut menyeka air mata di wajah putriku. Yue, tunggu ayah 5 menit lagi. Ya, aku berkata dengan lembut. Sebentar lagi, ayah akan membawamu membeli semua gaun di mall ini. Yang kau suka. Putriku mengangguk. Antara mengerti dan tidak. Menyembunyikan wajah mungilnya di leherku. Emosinya perlahan-lahan menjadi stabil. Waktu berlalu menit demi menit. Zhu Jianren melipat tangannya. Dengan tidak sabar mengetuk-ngetukkan sepatu kulitnya ke lantai. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa dari kejauhan. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Terlihat seorang wanita dengan setelan kerja. Berwibawa. Memimpin sekelompok bawahan berjas hitam. Dengan ekspresi serius berjalan cepat ke arah sini. Yang memimpin adalah adikku. General Manager Huanyu Center ini, Lin Yue. Di belakangnya ada beberapa wakil direktur mall, manajer keamanan, serta belasan personel keamanan yang terlatih. Pemandangan ini tidak terlihat seperti sedang menangani sengketa toko biasa. Zhu Jianren dan pelayan itu tertegun. Mereka jelas tidak menyangka General Manager mall akan datang sendiri. Wajah Zhu Jianren menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia mengira Lin Yue datang dengan begitu megah. Karena menghormati Gu Qinghan, dia segera merapikan dasinya dan berjalan menyambut dengan langkah yang menurutnya elegan. Direktur Lin, kenapa Anda datang sendiri? Masalah sepele ini biar ditangani oleh rekan-rekan dari bagian keamanan saja sudah cukup. Dia tersenyum, mencoba akrab dengan Lin Yue. Namun, Lin Yue bahkan tidak meliriknya sama sekali. Dia berjalan lurus melewatinya. Seolah dia hanyalah pajangan transparan. Di tengah tatapan heran semua orang, Lin Yue berjalan cepat ke hadapanku dan berhenti. Dia melihat putriku yang sedih di pelukanku. Lalu menatap wajahku yang tenang, tapi penuh dengan tatapan dingin. Matanya langsung dipenuhi amarah. Tapi dia berhasil menahannya dengan baik. Dia membungkuk. Dengan nada hormat dan sedih memanggil dengan lembut, "Kak, aku datang." Panggilan Kak itu bagaikan petir di siang bolong. Menggelegar di telinga semua orang. Senyum di wajah Zhu Jianren membeku. Seolah terkena mantra pembeku. Pelayan pria yang sombong itu. Mulutnya terbuka lebar hingga bisa dimasuki telur. Kedua satpam yang menahanku. Wajahnya langsung pucat pasi. Tatapan mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Para penonton di sekitar semakin tercengang. Sama sekali tidak mengerti situasinya. Kakak dari General Manager Mall. Pria yang mereka anggap sebagai orang malang yang bisa ditindas ini. Ternyata adalah kakak Lin Yue. Aku mengangguk. Sebagai jawaban untuk Lin Yue. Lalu dengan tatapan dingin, aku menyapu wajah Zhu Jianren. Yang sudah pucat pasi. Tadi kau bilang, kau akan membuatku tidak bisa keluar dari gerbang mall ini. Bibir Zhu Jianren bergetar. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Keringat dingin sudah membasahi punggungnya. Dia tiba-tiba menyadari. Dia sepertinya telah menabrak sebuah tembok baja yang tidak bisa dia lawan. Lin, Direktur Lin. Suara Zhu Jianren bergetar hebat. Dia mencoba tersenyum sopan. Apa mungkin ada kesalahpahaman di sini? Lin Yue perlahan berdiri tegak. Wajahnya yang biasanya cekatan dan rapi, kini dipenuhi hawa dingin.
Dia bahkan malas menatap Su Jianren. Dan langsung beralih ke manajer keamanan di belakangnya. Manajer Wang, inikah efisiensi kerjamu? Kakak dan keponakanku disekap secara ilegal di sini. Diancam dan diperas. Mana orang-orangmu? Pria parubaya bernama manajer Wang itu saat ini sudah bermandikan keringat. Dia melotot tajam ke arah kedua satpam yang sudah ketakutan. Lalu berdiri tegak dan membungkuk 90 derajat pada Lin Yue. Direktur Lin, maaf, ini kelalaian saya. Saya akan segera menanganinya. Setelah itu, dia berbalik dengan cepat dan membentak kedua satpam itu dengan keras. Kalian berdua dipecat. Segera urus surat-surat di bagian personalia. Lalu iyahlah. Kedua satpam itu seperti mendapat pengampunan. Mereka lari tunggang langgang. Setelah membereskan satpam, manajer Wang beralih ke Su Jianren dan pelayan itu. Nadanya menjadi formal. Bapak-bapak, sekarang saya secara resmi memberitahukan kepada kalian. Tindakan kalian telah melanggar secara serius peraturan operasional MAL dan telah memberikan dampak yang sangat buruk terhadap tamu kami yang paling penting. Mulai sekarang, silakan hentikan semua kegiatan operasional dan bekerja sama dengan penyelidikan kami. Wajah Su Jianren benar-benar pucat. Dia tahu ini bukan sekadar penyelidikan biasa. Tidak, Direktur Lin, tolong dengarkan penjelasan saya. Dia akhirnya panik, bergegas ke depan Lin Yue, ingin memegang lengannya. Lin Yue mundur selangkah dengan jijik, menghindari sentuhannya. Penjelasan. Dia tertawa dingin. Orang yang perlu kau jelaskan bukan aku. Sambil berkata, dia menyingkir, memperlihatkan sosokku di hadapan Su Jianren. Su Jianren mengikuti pandangannya ke arahku. Tatapannya penuh dengan ketakutan. Dia akhirnya mengerti. Teleponku tadi bukan akting. Setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Tepat pada saat itu, terdengar lagi suara langkah kaki. Gu Qinghan telah tiba. Dia mengenakan setelan desainer yang pas di badan. Rambut panjangnya disanggul. Wajahnya menunjukkan kesombongan seperti biasa. Saat melihat adegan konfrontasi di hadapannya, dia jelas tertegun sejenak. Su Jianren seolah melihat penyelamat. Dia merangkak dan berlari ke arahnya. Direktur Gu, selamatkan aku. Cepat selamatkan aku. Dia menunjukku dengan wajah memelas dan mengadu dengan memutarbalikkan fakta. Lin Yumu itu, dia mengandalkan kekuasaan Direktur Lin untuk menutup tokoku dan mengusirku dari MAL. Direktur Gu, Anda tidak boleh tinggal diam. Gu Qinghan mengerutkan kening. Jelas tidak senang dengan sikap Su Jianren yang tidak pantas. Dia menatap Lin Yue. Nadanya masih cukup sopan. Direktur Lin, ada apa ini? Orangku dianiaya di tempatmu. Maksud dari kata-katanya sangat jelas. Su Jianren adalah orangnya. Dia berharap Lin Yue bisa memberinya muka. Di masa lalu, mungkin Lin Yue akan memberinya muka. Tapi tidak hari ini. Lin Yue bahkan tidak menatapnya. Hanya menatapku dengan tatapan bertanya. Seolah menunggu perintah akhir dariku. Fokus semua orang kembali tertuju padaku. Pandangan Gu Qinghan akhirnya jatuh padaku. Saat dia melihat putriku di pelukanku. Yang matanya memerah karena menangis. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dan aku hanya menatapnya dengan tenang. Lalu perlahan berkata, Gu Qinghan, aku memberimu satu kesempatan. Sekarang juga, bawa orangmu pergi dari hadapanku. Kalau tidak, besok pagi, saham Gucci Group akan memberimu kejutan. Udara seolah membeku pada saat itu. Kata-kataku ini membuat wajah Gu Qinghan untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi ngeri. Dia bukan seperti Su Jianren, hewan peliharaan yang hanya tahu bergantung pada orang lain. Dia sangat tahu aku tidak pernah bercanda. Lin Yumu, dia menatapku dengan tidak percaya. Sepertinya ingin mencari jejak gertakan di wajahku. Tapi dia kecewa. Tatapanku tenang seperti air. Tidak bisa dibantah. Dia teringat saat kami bercerai. Aku mendorong sebuah perjanjian pembagian aset di hadapannya. Gucci Group yang dibanggakannya, dibandingkan dengan kerajaan bisnisku yang besar, hanyalah puncak gunung es. Agar dia bisa terus menjaga citra sebagai seorang direktur wanita. Aku bahkan secara simbolis mempertahankan sebagian besar sahamnya. Hanya mengambil alih Wanyu Group.
dan semua properti komersial di bawahnya, termasuk tanah tempat dia berdiri saat ini. Dia berdiri di sini hari ini. Dalam artian tertentu, dia berdiri di wilayahku. Wajah Gu Qinghan dalam sekejap menjadi sangat buruk. Urat di pelipisnya berdenyut. Akhirnya semua kesombongan dan amarahnya berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Dia melirik Zhu Jianren yang masih memegang tangannya. Sambil menangis, matanya menunjukkan rasa jijik yang tidak disembunyikan. Pria yang tidak berguna ini. Lepaskan. Dua kata itu keluar dari sela-sela giginya. Zhu Jianren masih tenggelam dalam drama sedihnya. Tidak bereaksi. Qinghan, kubilang lepaskan. Gu Qinghan tiba-tiba mengibaskan tangannya dan mendorongnya. Kekuatannya begitu besar hingga membuatnya jatuh terjerembab. Zhu Jianren benar-benar terpana. Dia memegangi bahunya yang sakit. Dengan tidak percaya menatap wanita di hadapannya, yang baru saja berjanji akan membelanya. Gu Qinghan tidak meliriknya lagi. Dia merapikan jasnya yang kusut, lalu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Kita pergi." Setelah itu, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Di tengah tatapan heran semua orang, dia pergi dengan cepat. Dia pergi dengan tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Harapan terakhir Zhu Jianren pun pupus. Dia terduduk lemas di lantai dengan wajah pucat. Dia tahu dia sudah tamat. Menyinggung Lin Yumu, ditinggalkan oleh Gu Qinghan. Masa depannya sudah terlihat gelap gulita. Para pelayan lainnya semakin ketakutan. Masing-masing berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Lin Yui melambaikan tangannya. Personel keamanan yang dibawanya segera maju dan memasang garis batas, mulai membubarkan kerumunan. Pintu toko yang tadinya ramai segera hanya menyisakan kami beberapa orang. Lin Yue berjalan ke sisiku, melepaskan jasnya, dan dengan lembut menyelimuti putriku, menutupi tubuh mungilnya. Yue, kita pulang. Suaranya begitu lembut seolah bisa meneteskan air. Aku mengangguk, memeluk putriku lebih erat. Dari awal hingga akhir, aku tidak melirik Zhu Jianren lagi. Tepat saat kami berbalik untuk pergi, tiba-tiba terdengar suara Zhu Jianren dari belakang. Jeritan histerisnya. "Lin Yumu, apa hakmu?" Dia bangkit dari lantai, menunjuk punggungku seperti orang gila. "Kau hanya beruntung lahir di keluarga Lin. Apa hebatnya dirimu? Kau pikir kau menang? Kau bisa melawanku. Tapi apa kau bisa mempertahankan hati seorang wanita? Orang yang dicintai Gu Qinghan adalah aku. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Kau hanyalah seorang pria tua yang tidak diinginkan." Dia sepertinya ingin menggunakan kata-kata jahat ini untuk menyelamatkan sisa harga dirinya yang menyedihkan. Aku berhenti melangkah, tapi tidak berbalik. Wajah Lin Yue langsung menjadi muram. Baru saja akan marah, tapi aku menghentikannya dengan mengangkat tangan. Aku berbalik, menatap tenang Zhu Jianren yang seperti orang gila. Sudut bibirku membentuk senyum tipis. "Kau benar. Gu Qinghan memang tidak mencintaiku, karena akulah yang menceraikannya. Akulah yang mengajukan cerai." Aku berkata-kata demi kata dengan jelas. Jeritan Zhu Jianren berhenti seketika. Dia seolah dicekik. Wajahnya penuh dengan keheranan dan ketidakpercayaan. "Tidak, tidak mungkin. Kau bohong." Dia berteriak. "Direktur Gio begitu luar biasa. Bagaimana mungkin kau rela meninggalkannya? Pasti kau melakukan sesuatu yang salah padanya, hingga diusir dari rumah." Aku menatapnya dengan sedikit rasa kasihan di mataku. "Kau pikir mobil-mobil mewah yang dia berikan padamu, jam tangan mewah itu adalah bukti pesonamu?" Aku tertawa kecil dan berkata, "Barang-barang itu hanyalah sebagian kecil dari dividen perusahaanku setiap tahun yang kuberikan padanya begitu saja untuk mengusir pria-pria simpanan di luar sana. Sedangkan untuk toko ini, aku memandang sekeliling toko yang mewah ini. Kau benar-benar berpikir, dengan kemampuanmu dan nama Gu Qinghan, kau bisa mendapatkan lokasi terbaik di Huanyu Center untuk toko ini?" Wajah Zhu Jianren menjadi pucat pasi seiring dengan kata-kataku. "Apa maksudmu?" "Maksudku adalah," aku menarik kembali pandanganku. Suaraku dingin. "Kontrak sewa toko ini, dulu aku sendiri yang menyetujuinya. Aku hanya ingin lihat seberapa buruk selera istriku. Sekarang tampaknya memang sangat buruk." Brok! Kaki Zhu Jianren lemas, dan dia benar-benar ambruk ke lantai.
Kata-kataku seperti pisau paling tajam, mengiris harga diri dan kebanggaannya yang palsu menjadi berkeping-keping. Semua yang dibanggakannya hanyalah pemberian dariku. Dia mengira dirinya adalah pemenang. Tapi dia tidak tahu dari awal hingga akhir. Dia hanyalah seorang badut yang tidak berarti. Di mataku, aku tidak mempedulikannya lagi. Berbalik dan berkata pada Lin Yue, serahkan ini padamu. Usir mereka. Aku tidak ingin melihat toko ini lagi. Mengerti? Lin Yue mengangguk, lalu memerintahkan manajer Wang di belakangnya. Manajer Wang, lakukan sesuai perintah kakakku. Selain itu, beritahu bagian hukum untuk secara resmi menuntut atas nama Mal. Alasannya adalah penipuan komersial dan pencemaran nama baik Mal. Aku ingin merek ini benar-benar hilang dari industri. Manajer Wang segera menerima perintah. Baik, Direktur Lin. Untuk menghadapi orang jahat, harus menggunakan cara yang lebih kejam dari mereka. Aku menggendong putriku. Di bawah pengawalan Lin Yue dan para eksekutif, keluar dari toko. Di belakang, terdengar tangisan histeris Zhu Jianren yang hancur, dan suara permohonan para pelayan yang panik. Setelah berjalan cukup jauh, Yu Yun di pelukanku baru bertanya dengan suara pelan. Ayah, apa kita tidak jadi membeli gaun? Aku menunduk dan mencium keningnya, lalu berkata dengan lembut, tentu saja kita akan beli. Tapi kita tidak akan ke toko itu lagi. Ayah akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Aku membawa Yu Yun langsung ke lantai atas mal. Ini adalah kantor General Manager Lin Yue. Melalui jendela besar dari lantai ke langit-langit, bisa melihat sebagian besar kemewahan kota. Lin Yue sudah menyuruh orang menyiapkan makanan penutup dan jus favorit putriku. Kak, kau dan Yu Yue istirahat dulu di sini. Aku akan mengurus sisanya. Lin Yue berkata dengan penuh perhati-hatian. Ya, aku mengangguk, lalu memanggilnya. Yue, ada apa? Kak, masalah hari ini jangan beritahu ayah dan ibu. Aku tidak ingin mereka khawatir. Lin Yue tersenyum dan berkata, tenang saja. Kak, aku tahu. Setelah dia pergi, hanya tersisa aku dan putriku di kantor. Yu Yue segera tertarik dengan makanan, melupakan kejadian tidak menyenangkan tadi. Aku menatap senyum polosnya, tapi hatiku masih belum tenang. Kejadian hari ini menjadi peringatan bagiku. Setelah bercerai, aku sengaja tidak menonjolkan diri, agar kehidupan aku dan putriku tidak terganggu. Tapi selalu ada orang yang tidak punya mata, yang menganggapku lemah karena aku tidak menonjolkan diri. Sepertinya ada beberapa hal yang sudah saatnya semua orang tahu kembali. Aku mengeluarkan ponsel dan menelpon asistenku. Tolong atur. Besok jam 10 pagi, aku akan mengadakan rapat Dewan Direksi Darurat Huanyu Group. Agenda rapat adalah penggantian ketua dewan. Asisten di seberang telepon jelas terkejut dengan keputusanku yang tiba-tiba ini. Ada hening sejenak. Direktur Lin, maksud Anda? Aku memotong pertanyaannya dengan nada tenang namun tidak bisa dibantah. Mulai besok, aku tidak akan lagi menjabat sebagai direktur tituler grup, melainkan secara resmi menjabat sebagai ketua dewan. Huanyu Group adalah perusahaan yang didirikan sendiri oleh ibuku. Setelah ibu meninggal, sebagai satu-satunya ahli waris, aku secara otomatis memiliki lebih dari 70% saham pengendali di grup tersebut. Tapi selama bertahun-tahun ini, demi keluarga dan juga untuk merawat putriku yang masih kecil, aku selalu berada di belakang layar, menyerahkan manajemen harian grup kepada ayah dan adikku. Lin Yue, aku di dewan direksi, hanya menyandang gelar direktur yang tidak penting. Dan karena itulah, memberi Gu Qinghan dan Zhu Jianren dan orang sejenisnya ilusi, mengira aku tidak punya apa-apa setelah meninggalkan keluarga Gu, dan bisa ditindas sesuka hati. Saya mengerti. Direktur Lin, asistenku sudah bekerja denganku selama bertahun-tahun, dan dengan cepat memahami maksudku. Saya akan segera mengaturnya. Selain itu, aku menambahkan, rilis pengumuman ke media. Katakan saja, Ketua Dewan Baru Huanyu Group, Tuan Lin Yumu, akan mengadakan konferensi pers pertamanya minggu depan. Setengah jam kemudian, Lin Yue kembali setelah menyelesaikan urusannya. Begitu masuk, dia melihatku berdiri di depan jendela. Aura diriku sama sekali berbeda dari sebelumnya. Dia tertegun sejenak, lalu tersenyum mengerti.
Kak, kau sudah memutuskan? Ya, aku mengangguk. Setelah bersembunyi selama bertahun-tahun, sudah waktunya untuk keluar dan meregangkan otot. Aku mendukungmu. Lin Yue berjalan ke sisiku. Berdiri sejajar denganku. Seharusnya sudah dari dulu begini. Bisnis ini memang seharusnya kau yang pimpin. Aku dan ayah cukup membantumu saja. Aku menatapnya. Hatiku terasa hangat. Inilah keluargaku. Selalu percaya dan mendukungku tanpa syarat. Bagaimana dengan Su Jianren dan yang lainnya? Aku bertanya sambil lalu. Toko sudah ditutup. Tim hukum sedang memprosesnya. Dia dan pelayan itu, karena diduga melakukan penyekapan ilegal dan pemerasan, sudah dibawa oleh polisi. Lin Yue berkata dengan enteng. Sedangkan Gu Qinghan, aku baru dapat kabar. Begitu dia meninggalkan Mal, dia langsung menyuruh tim humasnya untuk menangani berita hari ini. Takut dikait-kaitkan denganmu. Dia cepat juga reaksinya. Aku tertawa dingin. Dia takut. Lin Yue berkata. Dia paling tahu. Begitu kau serius, Gucci Group di tangannya tidak akan bertahan bahkan sehari pun. Aku tidak berkata apa-apa. Pandanganku kembali keluar jendela. Gu Qinghan, urusan kita juga harus diselesaikan dengan baik. Keesokan harinya jam 10 pagi. Rapat Dewan Direksi Darurat Huanyu Group diadakan tepat waktu. Saat aku muncul di pintu ruang rapat, semua anggota Dewan Direksi, termasuk ayahku, berdiri. Tatapan mereka padaku penuh dengan rasa hormat dan harapan. Tidak ada yang menentang keputusanku. Karena semua orang tahu, hanya aku yang bisa memimpin Huanyu Group ke tingkat yang lebih tinggi. Rapat berjalan dengan sangat lancar. Aku terpilih dengan suara bulat, secara resmi menjadi ketua Dewan Baru Huanyu Group. Begitu berita ini diumumkan, langsung menimbulkan kehebohan di seluruh dunia bisnis. Lin Yumu yang mana? Itu mantan suami Gu Qinghan. Bukankah dia seorang bapak rumah tangga? Kenapa tiba-tiba menjadi ketua Dewan Huanyu Group? Ya Tuhan, plot twist ini terlalu besar. Pemegang saham pengendali Huanyu Group ternyata dia. Untuk sementara, berbagai spekulasi dan diskusi merebak. Namaku, setelah bertahun-tahun tidak terdengar, kembali dengan postur yang sangat kuat, menjadi berita utama di berbagai media bisnis. Sedangkan Gu Qinghan dan Gucci Group-nya menjadi bahan tertawaan terbesar. Semua orang tiba-tiba sadar. Ternyata kejayaan Gu Qinghan selama ini sebagian besar dibangun di atas latar belakangku sebagai mantan suaminya. Sekarang aku kembali. Gelar ratu bisnisnya yang disebut-sebut itu langsung meredup. Setelah rapat selesai, ayah memanggilku ke kantornya. Yumu, apa kau benar-benar sudah memikirkannya? Dia menatapku. Tatapannya penuh dengan kelegaan dan juga kekhawatiran. Ayah, aku sudah memikirkannya. Aku menjawab dengan tegas. Demi Yuyu, dan juga demi diriku sendiri, aku tidak bisa mundur lagi. Ayah menghela napas, lalu tersenyum lega. Bagus, memang anakku. Lakukanlah sesukamu. Di rumah ada aku. Di perusahaan ada Yue. Kami semua adalah pendukung terkuat Emo. Terima kasih, ayah. Aku berjalan keluar dari kantor ayah, merasa penuh dengan kekuatan. Sementara itu, telepon Gu Qinghan hampir meledak. Ada dari mitra bisnis, ada dari investor, tapi lebih banyak dari media. Semua orang ingin tahu bagaimana pendapatnya tentang mantan suaminya yang tiba-tiba menjadi raja bisnis. Apa perasaannya? Kabarnya, dia mengurung diri di kantor sepanjang hari, memecahkan beberapa gelas. Dia pasti sangat marah dan juga panik. Bisnis yang dibanggakannya mungkin di matanya tidak tergoyahkan, tapi di mataku hanyalah balok-balok yang bisa dirobohkan kapan saja. Aku tidak menghubunginya. Aku menunggu dia yang datang menemuiku. Benar saja, sore harinya, aku menerima telepon dari asistennya, mengatakan Direktur Gu ingin bertemu denganku. Beritahu dia, kalau mau bertemu, datanglah ke kantorku. Aku berkata dengan dingin, lalu menutup telepon. 1 jam kemudian, Gu Qinghan muncul di kantor ketua dewanku. Dia terlihat sedikit kuyu, matanya merah dan tidak bisa disembunyikan. Dia berdiri di depan meja kerjaku, menatapku yang duduk di kursi kulit besar. Tatapannya rumit. Dulu sekali, aku juga seperti ini. Di sofa kantornya,
menunggunya selesai rapat dengan tenang, lalu pulang bersama. Hanya saja sekarang situasinya sudah berbeda. Posisi telah bertukar. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Dia langsung ke pokok permasalahan. Suaranya serak. Aku mengangkat kepala dari tumpukan dokumen dan menatapnya. Seharusnya aku yang bertanya padamu. Gu Qinghan, apa kau pikir setelah kita bercerai, kau bisa tidak peduli dengan urusanku dan Yuriyu? Kemarin di mal, laki-lakimu itu, di depan begitu banyak orang, menghina putriku. Dan kau, sebagai ibu Yue, apa yang kau lakukan? Wajah Gu Qinghan semakin pucat. Aku tidak tahu saat itu. Dia mencoba membela diri. Kau tidak tahu? Aku memotongnya. Berdiri dan berjalan selangkah demi selangkah ke hadapannya. Kau tidak tahu seperti apa orangnya Su Jianren. Dia juga sering ikut campur dalam pernikahan kita. Bukan. Apa kau tidak tahu? Atau kau diam-diam menyetujuinya? Gu Qinghan, hentikan alasan palsumu itu. Kau hanya merasa aku dan Yue sudah tidak ada gunanya lagi. Tidak pantas lagi untuk kau bela. Gu Qinghan terintimidasi oleh auraku. Tanpa sadar mundur selangkah. Dia membuka mulut. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya hanya menundukkan bahunya dengan lesu. Apa yang kau inginkan? Dia menyerah. Suaranya terdengar putus asa. Sangat sederhana. Aku kembali duduk di belakang meja kerjaku. Mengambil kembali dokumen. Aku ingin kau segera memutuskan semua hubungan dengan Su Jianren. Dan membuat pernyataan publik untuk meminta maaf atas kerugian yang ditimbulkan oleh perilakunya kepada putriku kemarin. Lalu, aku menatapnya dan menyebutkan syarat yang paling tidak bisa dia terima. Alihkan 30% saham Gushi Group yang ada di tanganmu secara cuma-cuma atas nama Yue. Sebagai kompensasi atas kurangnya kasih sayangmu sebagai ibu selama ini. Tidak mungkin. Gu Qinghan hampir berteriak. Lin Yumo, kau memanfaatkan situasi. Kau ingin mencabik-cabik hatiku. Saham 30% itu hampir setengah dari kekayaannya. Dan juga dasar kekuasaannya di Gushi Group. Begitu kehilangannya, posisinya sebagai ketua dewan akan menjadi sia-sia. Memanfaatkan situasi. Aku tertawa dingin. Gu Qinghan, sadarlah. Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Aku sedang memberitahumu. Kalau kau tidak setuju juga tidak apa-apa. Aku mengambil sebuah dokumen dari laci dan melemparkannya di hadapannya. Ini adalah semua celah keuangan dan bukti pelanggaran Gushi Group selama 3 tahun terakhir. Kurasa orang dari Departemen Investigasi Kejahatan Komersial akan sangat tertarik dengan ini. Pupil mata Gu Qinghan tiba-tiba menyusut. Dia mengambil dokumen itu dan baru membukanya 2 halaman. Wajahnya langsung pucat seperti kertas. Dia menatapku dengan tidak percaya. Kapan kau? Saat kau sibuk bersosialisasi di luar setiap hari. Menggunakan uangku untuk memelihara pria-pria itu. Aku berkata dengan tenang. Kau pikir aku benar-benar tidak tahu apa-apa? Aku hanya memberimu kesempatan. Sayangnya kau tidak menghargainya. Dokumen di tangan Gu Qinghan jatuh ke lantai. Dia seolah kehabisan seluruh tenaganya. Terduduk lemas di sofa dengan mata kosong. Bukti ini cukup untuk membuatnya hancur. Bahkan masuk penjara. Dia kalah telak. Lama sekali. Dia mengangkat kepala dan menatapku dengan mata merahnya. Kenapa? Dia bertanya dengan suara serak. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Apa kau tidak punya perasaan sama sekali? Perasaan? Aku seolah mendengar lelucon terbesar. Saat kau membiarkan kekasihmu menghina putri kandungmu sendiri. Di antara kita hanya tersisa hutang. Gu Qinghan, ingatlah. Kau boleh menyakitiku, tapi kau tidak boleh menyakiti Yue. Ini adalah batasanku, dan juga pantanganku. Setelah itu, aku langsung menekan interkom. Asisten, antar tamu keluar. Selain itu, beritahu bagian hukum untuk menyiapkan perjanjian pengalihan saham. Gu Qinghan akhirnya menandatanganinya, karena dia tidak punya pilihan. Saat dia berjalan keluar dari gedung Huanyu Group dengan lesu. Para wartawan yang sudah lama menunggu di luar langsung mengerumuninya. Keesokan harinya, Ketua Dewan Gushi Group, Gu Qinghan, secara terbuka mengeluarkan pernyataan permintaan maaf dan mengalihkan 30% saham perusahaan yang dimilikinya. Secara cuma-cuma atas nama putriku, Lin Yue.
Konferensi pers hari Senin. Aku adakan sesuai jadwal. Di dalam dan di luar. Dipenuhi oleh ratusan media. Aku mengenakan setelan putih yang rapi. Berdiri di bawah sorotan lampu. Dengan tenang dan percaya diri menjawab setiap pertanyaan wartawan. Semua orang terpesona oleh aura kuat dan profesionalisme yang kupancarkan. Setelah konferensi pers selesai, harga saham Wanyu Group langsung meroket. Dan namaku menjadi simbol bisnis paling populer di era ini.